Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmaul Bizar dengan NIM 200-249 dari kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan bahan-bahan pengecoran logam. Ya, nama kelompok. Di sini kami beranggotakan yang pertama Dwi Ageng Prasetyo, Dimas Putra Ramadhani, Asmaul Bizar, Irfan Hadi Nur Salam, dan yang terakhir Muhammad Khairil Imam Asy'ari. Pendahuluan. Pengecoran atau casting merupakan suatu metode pengolahan dan pembentukan bahan dengan menuangkan cairan logam ke dalam cetakan. Cairan tersebut kemudian dibiarkan membeku di dalam cetakan. Hasil penuangan kemudian dikeluarkan dari dalam cetakan yang selanjutnya difinishing menjadi sebuah produk. Pengecoran digunakan untuk membuat bagian mesin yang sederhana hingga kompleks. Logam vero merupakan logam paduan dengan unsur utamanya adalah besi atau Fe. Unsur kedua logam vero umumnya adalah karbon (C). Penambahan karbon ditujukan untuk meningkatkan kekuatan, kekerasan, dan kekakuan. Bagaimanapun, penambahan karbon akan mengurangi keuletan dan ketangguhan. Selanjutnya, logam vero baja adalah besi yang ditambahkan karbon sampai dengan di bawah 1,4%. Baja adalah bahan yang paling banyak diaplikasikan pada rekayasa teknik dikarenakan banyaknya variasi yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan, mulai dari yang lunak dan tangguh sampai yang keras dan kuat. Baja jor memiliki struktur mikro yang kurang baik dan getas. Oleh karenanya perlakuan panas, pelunakan, dan penormalan diperlukan agar strukturnya lebih halus sehingga baja jor menjadi lebih ulet. Bahan baja untuk pengecoran logam dikelompokkan menjadi: yang pertama, baja karbon rendah atau low carbon steel adalah baja karbon dengan kadar karbon antara 0,05 sampai 0,25%. Karakteristik bahan baja karbon rendah adalah lunak, ulet, mudah dibentuk, mudah diles, dan mudah dikerjakan dengan mesin. Yang kedua, baja karbon menengah. Baja karbon menengah atau medium carbon steel adalah baja karbon dengan kadar karbon antara 0,25% sampai 0,6%. Karakteristik baja karbon menengah adalah lebih keras dan kurang ulet dibanding baja karbon rendah. Yang ketiga, baja karbon tinggi. Baja karbon tinggi atau high carbon steel adalah baja dengan kadar karbon 0,6 sampai 1,4%. Baja karbon tinggi memiliki kekuatan dan kekerasan tinggi, namun keuletan dan ketangguhannya lebih rendah serta getas. Kemudian besi cor (cast iron) merupakan paduan mengandung karbon, silisium, mangan, fosfor, dan belerang. Kandungan karbon pada besi cor umumnya berkisar antara 2,4 sampai 4%. Besi cor diproduksi dalam jumlah besar dari besi kasar atau baja bekas. Struktur mikro besi cor terdiri atas ferrit, perlit, dan serpihan karbon bebas yang ukuran, bentuk, serta keadaan struktur dasarnya berubah sesuai kualitas dan kuantitasnya. Besi cor diklasifikasikan dalam 6 kelompok, yaitu besi cor kelabu, besi cor kelas tinggi, besi cor kelabu paduan, dan besi cor bergrafit bulat, besi cor yang dapat ditempa, dan besi cor kecil. Besi cor kelabu. Kekuatan tarik menarik besi cor kelabu adalah 10-30 kg per meter kuadrat. Meskipun kekuatan tariknya tidak terlalu tinggi, namun besi cor kelabu agak getas. Besi cor kelas tinggi. Besi cor kelas tinggi mengandung lebih sedikit karbon dan silikon. Ukuran grafit bebasnya yang lebih kecil dibanding besi cor kelabu menjadikan kekuatan tariknya lebih tinggi, yaitu 30-50 kg mm kuadrat. Besi cor kelabu paduan. Strukturnya lebih stabil sehingga sifat-sifatnya lebih baik. Besi cor kelabu mengandung grafit dan unsur-unsur paduan seperti krom, nikel,
VT dan sebagainya. Besi cor bergrafit bulat dibuat dengan menambahkan magnesium, kalsium atau cerium. Cor bergrafit bulat memiliki bulatan ketahanan aus dan tahanan panas yang baik dibanding besi cor kelabu. Besi cor tanpa mampu dibuat dari besi cor putih yang dilunakan dalam waktu yang lama. Besi cor putih memiliki 3 jenis, yaitu besi cor mampu tanpa perapian hitam, besi cor mampu tanpa perapian putih, dan besi cor mampu tanpa perlit. Besi cor mampu tanpa sangat baik keulatan dibanding besi cor kelabu. Besi cor kelabu tempa tidak sesuai kan untuk coran berukuran kecil ataupun tipis. Besi cor cil, permukaan besi cor cil adalah besi cor putih, sedang bagian dalamnya memiliki struktur dan endapan grafit. Ini menjadikan permukaan besi cor cil memiliki ketahanan aus yang baik dan keulatan di bagiannya juga sangat baik. Oleh sebab itu besi cor cil diaplikasikan untuk produk-produk yang mensyaratkan ketahanan aus. Logam non ferro adalah logam murni selain besi atau logam paduan yang tidak mengandung unsur besi aluminium dan paduannya tembaga dan paduannya nikel dan magnesium dan paduannya dan lain sebagainya. Beberapa contoh logam non ferro antara lain kuningan, perunggu, monel, nimonik, duralium, hidronalium, serta siluin. Logam non ferro dibagi menjadi 3, yaitu aluminium, tembaga, dan nikel. Pertama, aluminium adalah logam ringan dengan ketahanan korosi dan hantaran serta sifat-sifat lainnya sebagai logam. Kekuatan mekaniknya meningkat secara dengan penambahan Cu, Mg, Si, Mn, N, dan Ni secara satu persatu atau bersama-sama. Penambahan tersebut juga memberikan sifat baik lainnya seperti ketahanan korosi, ketahanan aus, dan koefisien pemuaian rendah. Buat tembaga murni dan tembaga paduan secara luas digunakan sebagai salah satu bahan dasar yang penting. Tembaga termasuk dalam golongan berat yang berwarna kemerahan dengan berat jenis 8,9 kg meter kubik dan titik cair 1083 derajat Celcius. Tembaga mempunyai konduktivitas panas dan konduktivitas listrik yang baik. Dalam aplikasinya, tembaga paduan banyak diolah dengan pengecoran. Kuningan paduan tembaga seng dan perunggu dalam kurung paduan tembaga timah putih merupakan paduan utama tembaga. Tembaga dimiliki 3, yaitu kuningan atau yang adalah hasil campuran logam tua dan yang dengan kadar tembaga sekitar 60-40%. Jadi sisanya adalah seng. Kuningan 60/40 dikenal juga sebagai logam mans metal. Logam mans digunakan sebagai bahan pada pembentukan dengan proses pengacaran atau sebagai bahan tambah pada pengacaran baja. Kemudian perunggu batu bronze merupakan paduan tembaga dan timah putih, tembaga dengan timbal atau timah hitam, CuSN, CuPb. CuSN disebut tin bronze, sedangkan CuPb disebut bronzes. Penambahan seng pada paduan dan bronzes akan menghasilkan paduan gun metal. Tembaga nikel, paduan tembaga nikel dibagi menjadi 2, yaitu cupronikel CuNi dan nikel silver CuNiZn. Cupronikel merupakan paduan yang membentuk larutan padat untuk semua perbandingan komposisi sehingga sesuai untuk pengerjaan panas maupun dingin. Unsur nikel biasanya antara 15-68%, namun paduan dengan 20% nikel yang paling baik untuk pengerjaan dingin keras. Nikel merupakan unsur metalik dengan nomor atom 28 dengan tombol Ni. Nikel memiliki berat jenis 8,8 gram per cm kubik dan titik lebur 1453 derajat Celcius. Nikel berwarna putih keperakan, ringan, kuat, tahan karat, keras, mudah ditempa, serta merupakan konduktor panas dan listrik yang cukup baik. Nikel terutama digunakan untuk membuat logam paduan. Logam paduan nikel berkarakteristik kuat, tahan panas, dan serta tahan karat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.